Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah secara kontinu memberikan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya kepada kita, yang mudah-mudahan dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan titah perintah Allah dengan sebaik-baiknya, lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ini. Harapan demi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amal yang kita bangun pada bulan suci Ramadan ini dalam hal menimba ilmu, pengetahuan, mengkaji Al-Quranul Karim, mengkaji ilmu-ilmu yang lain, mudah-mudahan semuanya itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini, tatkala di tengah-tengah jamaahnya, di tengah-tengah para sahabatnya, ketika beliau tertatih-tatih dalam keadaan kurang sehat, naik di atas podium. Di atas podium, dari sekian banyak tausiah yang diberikan kepada para sahabat, maka meluncur dari lisan beliau yang mulia sebagai wasiat beliau dari sekian banyak wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu Allah as-salah as-salah fima malakat aymankum. Allah salat kalian dan orang-orang di bawah kalian. Itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala akan meninggalkan dunia ini. Siapapun yang berwasiat, ayah kita, teman kita, ibu kita, tatkala detik-detik dia akan meninggalkan dunia ini, pasti yang diwaskan itu ialah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berpuasa dalam kondisi haus, lapar dan dahaga. Logika yang menyatakan, logika akli, nalar kita, seharusnya zuhur itu nggak usah ada, asar itu nggak usah ada, karena ketika kita bepergian kan ada kemudahan rusuh untuk menjamak dan mengqasar sholat. Tetapi
Allah dan Rasulnya tidak menghendaki ketika kita haus, laparan dan dahaga, justru kita disuruh dalam bulan suci Ramadan ini mendirikan yang namanya sholat. Why, kenapa? Karena ada sesuatu yang hebat di balik, di tengah karena kita merasa haus dan dahaga, untuk kita menghubungkan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat itu. Lantaran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada orang-orang beriman, masuklah kepada Islam dengan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita berislam, kita disebut dengan muslim, umat Islam, maka harus kita jalankan Islam itu secara kafah. Karena dari riset penelitian masih ada kaum muslimin, dia puasa tapi dia tidak mampu sholat. Dia puasa tapi tidak mampu sholat. Memang sholat ini memang berat, itu memang berat, tapi harus dilatih ya. Dia akan mendapatkan hikmah puasa itu, merasa sehat, merasa tenang, merasa sejuk, iya. Tetapi kalau dia tidak mendirikan yang namanya sholat, wasiat terakhir Rasulullah SAW ini, maka dia tidak mendapatkan mahabbah Allah, kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Nah, Rasulullah itu kan tidak pernah sama sekali untuk meninggalkan sholat, sampai bengkak kaki beliau itu, pakai bengkak kaki beliau. Makanya tugas pertama dan utama kita dimunculkan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sebelah kiri kita sebut dengan ibadah muamalah, sebelah kanan kita sebut dengan ibadah mahdhah. Puasa, sholat termasuk ibadah mahdhah. Nah, kunci untuk diterima seluruh ibadah-ibadah itu, ibadah yang besar kita bangun kayak proyek 1 triliunan gitu, ibadah yang sedang, ibadah yang kecil, seluruhnya itu stempelnya itu ada di sholat. Ada di sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdil yaumal qiyamah as-shalah. Awal sekali nanti diperkarakan di akhirat ialah sholat ini. Nah, lantaran itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa Ramadan ini, haus, lapar, dahaga. Satu saat ada saudara kita tidak sempat sahur, capek sekali, tapi tetap dia tidak boleh meninggalkan sholat, tetap dia lakukan sholat ini, baik di zuhur, baik di asar, dia harus mengerjakan sholat kalau puasanya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran itu himbauan kami kepada saudara-saudara kami yang muslim, yang belum mampu, yang belum mau, yang masih malas, yang mau hanya berpuasa saja, cobalah, masih ada sisa waktu 10 hari ini untuk belajar yang namanya mendirikan sholat ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ketika kita sudah menjalankan yang namanya perintah Allah sholat ini, sholat kita jalankan, puasa kita laksanakan, haji kita laksanakan, infak sedekah kita laksanakan, yang lain kita laksanakan. Itulah yang namanya kafah utuh, nggak boleh parsial ya. Nggak ada yang namanya dalam agama saya jurusan sholat saja, saya jurusan puasa saja, saya jurusan zikir saja, saya jurusan haji saja karena punya KBH besar gitu. Enggak ada. Harus seluruhnya dilaksanakan, harus seluruhnya bersatu di sana yang namanya Islam ini. Makanya kita dihimbau sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pesan Rasulullah yang terakhir ialah tentang sholat ini. Allah as-salat fima malakat aimanukum. Itu pesan Rasulullah. Butuh pentingnya yang namanya sholat ini. Jadi satu-satunya titah perintah Allah yang tidak boleh tinggal pada kondisi apapun ialah sholat ini. Dan dia harus mengikuti seluruh gerak langkah ibadah kita.
Ketika kita menuntut ilmu ke luar negeri, sholat gak boleh ditinggal. Ketika kita berperang pun juga sholat gak boleh tinggal. Ketika kita sakit, sholat gak boleh tinggal. Ketika kita puasa, sholat gak boleh ditinggal. Itu satu-satunya titah perintah Allah yang tidak boleh ditinggal. Karena ini stempelnya. Untuk diterima amal-amal yang lain itu di sini. Sampai sekarang, alhamdulillah belum ada yang membantah. Sering saya katakan bahwa tujuan pertama dan utama kita dimunculkan oleh Allah di muka bumi untuk sujud dan ruku, yaitu sholat ini. Sholat ini gak main. Dan satu-satunya titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diturunkan di planet bumi ini, tapi langsung diterimakan kepada Rasulullah SAW lewat Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha di sana, dan diambil oleh Rasulullah dengan teknologi high teknologi seperti itu. Makanya Allah menginformasikan tentang sholat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Ankabut 29:45 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Saya tertarik di tengah-tengah kalimat firman Allah ada kata-kata wala dzikrullahi akbar, bahwa ibadah sholat itu perbuatan akbar. Perbuatan akbar, gak main-main. Kenapa dikatakan perbuatan akbar? Coba kita hitung. Sholat subuh, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, berapa jumlahnya kita mengatakan Allahu Akbar mulai takbiratul ihram? 96 kali kita membuat MOU dengan Allah. Engkau maha besar ya Allah, Engkau sangat berhadapan denganmu ya Allah. Tetapi nasibnya sholat kadang-kadang kita lihat menyedihkan. Ada yang 10 menit selesai, jadi sholatnya lewat jalan tol. Ada yang menyelesaikan juga 23 itu 6 menit, itu lewat kapal terbang, selesai gitu. Tatkala kita tanyakan kenapa, sudah terlatih. Bukan terlatih dan tidak, kita sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin Allah. MOU yang nomor 2 kan kita ngatakan di Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Seluruh sekalian alam itu loh. Sampai Rasul mengatakan as-salatul mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj kepada Allah gitu, kepada Allah. Mi'raj kita ke sana gitu loh. Nah, sedih kita melihat saudara-saudara kita yang begitu cepat-cepatnya sekian sholat ini. Makanya tidak salah almarhum Zainuddin MZ mengatakan banyak umat Islam itu tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tataran pengguguran kewajiban, hanya pengguguran kewajiban. Saya tambahkan lagi, hanya pada tataran rutinitas. Kalau seandainya bagus sholatnya kaum muslimin, mungkin aja al-maun gak turun itu. Karena posisi potret umat Islam semacam ini perlakuannya terhadap sholat, maka muncullah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaan bagi orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya itu. Tatkala proses pelaksanaan sholat dia sudah lalai. Nah, insyaallah masih ada waktu 2 menit. Ya, perlu diketahui bahwa dalam sholat itu kan artinya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa, ada hak-hak Allah yang kita bangun di dalam sholat itu, ada hak-hak hamba yang kita bangun dalam sholat itu. Di dalam sholat bertabur doa-doa. Ketika kita melantunkan doa dalam sholat, itu adalah hak kita. Ada yang doa, ya ada yang 100% hak kita, ada yang sekian persen kurang dari 100%. Tapi ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tasbih, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bangun. Tatkala kita takbir, hak Allah kita bangun. Tatkala kita tahmid, hak Allah kita bangun. Tetapi ketika kita duduk antara 2 sujud, Allahumma ghfirli warhamni wazburni wahdini warzuqni, ada yang satu lagi wa'afini wa'afani, itu seluruhnya 100% hak kita. Tetapi kenapa banyak yang para mendirikan sholat ini tidak dibaca kadang-kadang? Itu hak kita berkaitan dengan kebutuhan hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menyedihkan. Belum lagi hak-hak kita pada tahiyat awal, pada tahiyat akhir, banyak yang dilepas hak-hak kita itu.
Nah ini yang jadi masalah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita akan dimenangkan oleh Allah, dijayakan oleh Allah, padahal kita dititipkan sholat yang hebat ini pun kita lalaikan, ya kita remehkan. Nah lantaran itu tugas kita masing-masing, para kiai, para ulama, MUI, ya, dai, mubalak dan sebagainya, untuk dengan santun mengajak umat ini, ayolah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala lewat yang namanya sholat, karena awal sekali kita sudah membuat MOU, perjanjian dengan Allah. Allahu Akbar, Engkau Maha Besar. Akan tetapi dalam sholat kita tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.